wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam dan bahagia. Selamat malam, salam Kak. Malam. Salam. Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing dipersilakan. Cukup? Ya. Oke, minggu lalu kan kita sudah mempelajari analisis eh, korelasi ya atau analisis hubungan antar dua variabel. Tugasnya ini kemarin ya. Ya, Pak. Udah kesulitan nggak tugasnya? Ini yang di blok merah berarti tidak ada hubungan, blok hijau ada hubungan. Motivasi ke prestasi hasilnya gimana? Ada hubungan? Hijau. Hijau. Ada hubungan ya. Motivasi ke kinerja, Ada. motivasi Ada. ke kepuasan, Hijau. Ada. motivasi ke kepemimpinan, Hijau. hijau semua. Yang lain Ya. kalau berbeda boleh komentar ya. Kemudian yang ini prestasi ke kinerja, Hijau. oh hijau Prestasi semua. kita Merah. merah kayaknya, Pak. Kalau punya saya yang hijau malah hanya prestasi sama ini, Pak. Sama motivasi prestasi dan prestasi kinerja. Oh ada yang, berarti ini merah, yang kepuasan dan kepemimpinan I, punya ibu merah iya, gini. Oh iya. ya Semua berbeda ya. semua merah kecuali ini, kecuali motivasi prestasi dan prestasi kinerja, Pak. Oh semua merah, jadi yang hijau cuma dua ini ya. Yang motivasi prestasi, prestasi dan kinerja, Pak. Yang itu merah yang motivasi kinerja itu. Nah, yang itu Oh hijau. yang hijau yang ini ya. Iya, Oke, ini merah semua. Yang punya Bu iya, Niken. iya. Punya Bapak Ibu tadi yang deh hijau semua yang baris pertama. Ada yang bervariasi lagi. Ini punya versi Bu Niken. Terus versi yang satu tadi ini malah versi yang satu tadi ini hijau semua. Ya. Ada yang punya versi yang lain hasilnya? Hijau semua, yang merah cuma yang prestasi kinerja, Pak. Oh malah hijau semua. Yang merah hanya motivasi kinerja. Oke, berarti ada versi yang Prestasi kinerja. prestasi kinerja yang hijau. Yang merah. Oh yang merah prestasi kinerja yang merah ini ya. Yang lainnya hijau semua. Iya, Pak. Oke, ini ada versi kedua ya. Ini versi pertama, hijaunya ada 5, merahnya 5. Ini hijau semua, kecuali satu merah. Ada lagi yang punya hasil yang berbeda? Ada yang berbeda lagi? Wah, kalau berbeda ini berarti pemahamannya masih belum sama ini. Kalau belum sama, saya curiga ini yang betul yang mana. Kalau sama berarti sudah betul semua ya. Oke, ini tadi hasilnya ada dua versi ya. Eh, atau ada versi yang ketiga. Bapak Ibu ada yang punya hasil yang lain lagi. Ini yang hijau ada 5, versi kedua yang hijau semuanya kecuali yang prestasi ke kinerja. Ya. Oke, kita buat
satu lagi untuk kita cross check ya. Jadi ini kita cross check betul yang mana ini. Oke, kita akan analisis ya dari datanya. Pakai correlate bivariate ya. Kemudian masukkan semua ke kanan. Oke. Nah, ini hasilnya. Copy ke sini ya. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya bisa kelihatan. Oke, motivasi ke prestasi. Merah atau hijau? Merah atau hijau motivasi ke prestasi? Jumlah datanya berapa? 30 ya. Ini ya, korelasinya hanya kecil, minus 0,0,0447 ya. Kita buat 3 desimal saja. Yang motivasi ke kinerja, merah atau hijau? Merah atau hijau? Merah, Pak. Merah, Pak. Merah. Motivasi ke kepuasan, Merah. 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 Ke kepemimpinan, Merah. Merah. merah juga. Terus yang prestasi ke ini ya. Nah, ini. Hijau itu, Pak. Ini hijau ya, Iya, Ya, Pak. hijau. hijau. Yang ini Merah Merah. semua. Merah. Merah semua. R tabelnya berapa untuk N30? 0,3, 0,36. 361 ya. Oke, ini yang kinerja gimana? Kinerja ke kepuasan. Merah apa hijau? Merah. Merah. Ya, kan tadi batasnya 361 ya. Ya, merah, Pak. Terus yang kepuasan juga merah Merah. ya. Merah. Nah, jadi yang hijau cuma satu. Yang hijau hanya prestasi ke kinerja, yang lainnya merah Kinerja. ya. Ada yang bingung nggak kenapa merah? Karena R tabel untuk N30. N30 kan DF-nya 2 ya. DF-nya 2. Itu R tabelnya 0,361. Nah, ini menjadi patokannya, menjadi batasnya ya. Kalau dia lebih dari berarti hijau ya, artinya ada hubungan. Tapi kalau kurang dari berarti merah atau tidak ada hubungan. Berarti nggak ada yang benar ini versi satu. Oh, benar ya. Oh, benar punya Bu siapa tadi nih? Oh, kebalik ya. Terbalik, Kebalik Pak. ini punya Bu Niken ini kebalik ini. Eng- Bu Niken Iya, kebalik Pak. ini. Enggak, Pak. Punya Yang saya yang hijau hijau hanya itu malah 2, Pak. kembali dua. Yang Yang mana yang hijau? minus 0,074 kemarin itu kan saya bingung. Minus itu menolak atau menerima kemarin itu saya sempat bingung. Jadi sempat diskusi sama Bu Retno ini gimana ya gitu. Ini patokannya 0,36. Minusnya diabsolutkan boleh. Atau kalau mau dibuat minusnya, berarti kurang dari minus 0,36. Kan kalau kita gambarkan, kan kurva normalnya kan ada minus sama positifnya kan. Nah, kalau mau di yang kanan, batasnya itu 0,36. Kalau yang kiri, batasnya dikasih tanda minus saja, minus 0,36. 3. Kalau minus 0,74 kan berarti masuk di dalam 0,74 masuk dalam H0 ya. Masuk ke sini dong.
Ya, kalau minusnya minus 0,5 ya, nah berarti masuk HA, artinya ada hubungan, tapi negatif hubungannya. Gitu, Bu. Jadi pembandingnya adalah R tabel. Ada yang masih bingung nggak? Wah, ini masih banyak yang bingung ternyata ya. Jadi menentukan ada hubungan atau tidak itu membandingkan nilai korelasinya, ya. Nilai korelasinya kan ini Pearson ya, didapat dari SPSS itu yang angka Pearsonnya, yang baris Pearson ini. Nah, ini nilai korelasinya. Nah, nilai korelasi yang didapat ini kemudian dibandingkan dengan R tabel. R tabelnya berapa ya? Lihat di tabel ya. Kemarin kan ada tabel R ya. Lihat di R tabel. R tabelnya kan DF-nya 2 karena 30 DF-nya 28 kok 2 sih. DF-nya 28 karena N-nya 30 dikurangi 2. Oke, ada yang masih bingung nggak korelasi? Jadi korelasi itu hubungan antar dua variabel ya secara berpasangan. Nah, minggu lalu kan kita sudah juga mempelajari korelasi ganda ya. Tadi yang masih bingung korelasi ganda. Jadi korelasi ganda itu korelasi antara lebih dari satu variabel bebas atau variabel independen ke Y ya. Nah, ini ada nanti korelasi ganda R besar. Kalau X1 ke Y, R kecil ya. Ini R kecil. Kalau 3 gimana? Ya sama, kalau 3 tinggal ditambahkan variabelnya 3 atau 4 ya. Kalau 3 juga sama. Nah, ini korelasi gandanya cuma satu ya. Jadi korelasi ganda cuma satu, R-nya yang R kecilnya yang korelasinya yang ada 3. Ini ya. Nah, cara mencarinya kemarin sudah kita pelajari juga ya, pakai lewat menu regresi ya. Lewat menu regresi kemudian nanti ketemu R besarnya. Nah, R besarnya itu sudah ketemu. Kalau mau dihitung manual juga sudah kita pelajari juga kemarin ya. Kita coba hitung pakai rumus manual kemarin yang mana? Ini ya. Nah, ini kalau mau hitung manual. Jadi kalau mau hitung manual kita cari dulu korelasi antar variabel yang ada ya. X1 ke Y, X2 ke Y, X1, X2 ke Y, dan X1 dan X2. Kalau mau pakai SPSS langsung ketemu R besarnya ya. R besarnya ketemu. Oke, ada yang masih bingung lagi nggak? Jadi supaya nggak bingung, korelasi itu cuma ada dua macam ya. Korelasi sederhana yaitu hanya ada satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Dan korelasi ganda untuk yang lebih dari satu variabel bebasnya. Lebih dari satu itu ya boleh 2 sampai tak terhingga ya, lebih lebih dari satu. Sudah jelas ya, Bapak Ibu ya. Jadi jangan keliru lagi menyimpulkan ada hubungan atau tidak ada hubungannya ya, dibandingkan dengan R tabel. R tabel itu lihat jumlah datanya ada berapa dikurangi dengan 2 untuk yang dua pihak dan dikurang satu untuk yang satu pihak. Oke, kalau sudah paham, kita masuk ke analisis berikutnya yaitu analisis regresi ya. Jadi analisis regresi dengan korelasi itu sama ya. Artinya dia satu konsep. Yang membedakan apa? Kalau kemarin di korelasi itu simbolnya panahnya ada 2 ya. Jadi dia hubungan timbal balik. Sedangkan regresi panahnya hanya 1 ya. Kalau regresi itu panahnya hanya menuju ke
dependennya. Ini artinya, jadi panahnya ini artinya X mempengaruhi Y. Ya. Jadi setiap perubahan Y itu disebabkan oleh perubahan X. Ya. Misalnya ada setiap X-nya naik satu, ya, misalnya X-nya di sini satu, Y-nya juga akan satu. X-nya dua, Y-nya akan dua. Ini disebut dengan regresi linier, ya. Linier karena kenaikannya linier. Setiap X-nya naik, Y-nya juga naik. Kemudian apa fungsinya regresi, ya? Jadi regresi itu sebenarnya satu tingkat di atas korelasi, ya. Kalau korelasi hanya menyatakan ada hubungan, tetapi kalau regresi bunyi hipotesisnya adalah ada pengaruh, ya. Jadi ada pengaruh antara X dengan Y. Itu untuk statement regresi. Kalau kemarin korelasi ada hubungan, ya. Kalau kemarin korelasi bentuk hipotesisnya hubungan, ya, R. Hubungan itu simbolnya R. R-nya itu sama dengan 0 atau R-nya tidak sama dengan 0. Nah, ini menyatakan hubungan kalau korelasi. Sedangkan regresi itu menyatakan pengaruh, ya, pengaruh. Karena bisa saja suatu variabel itu berhubungan tapi tidak berpengaruh, ya. Contohnya apa kemarin? Contohnya misalnya kemarin tingkat pendidikan terhadap tingkat pendapatan seseorang, ya. Dia ada hubungan, cuma tidak hubungan linear, ya. Artinya tidak setiap orang yang tingkat pendidikannya tinggi, pendapatannya juga tinggi, ya. Nah, itu ada hubungan saja, tapi tidak ada pengaruhnya, ya. Nah, bagaimana bentuk hipotesisnya? Kalau korelasi simbolnya R, ya. Kalau regresi simbolnya apa nanti? Ada yang sudah tahu belum? Untuk regresi. Simbolnya adalah B, ya. Simbolnya B. B ini beta. Nah, kenapa ini B? Jadi regresi itu sebenarnya, ya, regresi itu sebenarnya dia membuat sebuah persamaan garis, ya, linear. Jadi kalau kita punya data, ya, punya data pasangan ini yang titik-titik ini datanya, ya. Jadi X-nya berapa, Y-nya berapa, ini setiap titik ini menyatakan pasangan data, ya. Nah, ini menyatakan pasangan data. Nah, ini kalau titik-titik ini didekati dengan sebuah persamaan linier, ya. Persamaan linier ini, maka persamaan regresinya itu mengikuti persamaan matematis, ya. Persamaan matematis. Jadi Y-nya itu adalah sama dengan X, ya, harusnya, ya. Y sama dengan X. Tapi di sini belum tentu, ya. Belum tentu dia mulainya dari 0. Ini ada apa namanya? Ada jedanya atau jaraknya. Ya. Nah, jarak ini disebut dengan titik potong atau intercept, ya. Simbolnya A. Tuh. Simbolnya A. Y sama dengan tadi X, ya. Simbolnya A. Ini kalau ada angka yang selisih antara skor X dengan Y-nya. Jadi kalau X-nya 0, ya, Y-nya berapa, ya. Ini artinya kan X-nya kan 0 di sini.
maka Y-nya sebesar ini ya, sebesar A. Jadi kalau X-nya dibuat 0, maka Y-nya sebesar A. Maka persamaan matematisnya Y sama dengan A, ini X tadi ya, ditambah. Nah ini ada namanya kemiringan ya, atau slope. Kemiringan atau slope ya, bahasa statistiknya slope. Nah slope ini semakin gini ya, semakin 90, membentuk 90 derajat dengan sumbu X-nya, itu slope-nya 1. Kalau dia sejajar sumbu X-nya, gini, maka slope-nya 0. Maka nilai slope ini berkisar antara 0 sampai 1, atau kalau yang pengaruh negatif, 0 sampai -1 ya. Nah ini slope ini disimbolkan dengan beta ya, B atau beta. Nah, inilah yang akan kita uji ya. Persamaan regresi inilah yang akan kita uji. Nah, ini yang akan kita uji. Jadi yang diuji sebenarnya apa? Yaitu nilai B-nya ini ya. Nilai B-nya. Jadi hipotesisnya jadi gimana? Ada yang tahu nggak hipotesisnya? B sama dengan 0. Ya, itu artinya tidak ada pengaruh ya. Kalau B-nya 0, 0 dikali X, hasilnya 0. Berarti Y. Jadi X itu tidak akan menyebabkan perubahan Y-nya kalau betanya 0. Nah, maka hipotesis nolnya B-nya sama dengan 0. Sedangkan hipotesis alternatifnya B tidak sama dengan 0. Berarti ini kesimpulannya ada pengaruh kalau tidak sama dengan 0. Nah, tidak sama dengan nolnya itu bisa dua ya, bisa negatif, bisa positif ya. Tergantung hasil datanya ya. Oke, sampai di sini dulu ada yang masih bingung nggak? Jadi untuk regresi ya, untuk regresi bentuk hipotesisnya itu yang diuji adalah nilai betanya atau nilai B-nya atau nilai slope-nya. Kita ingin menguji apakah B-nya sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0. Ya. Kalau B-nya sama dengan 0 maka tidak ada pengaruh antara X dengan Y. Kalau B-nya tidak sama dengan 0 maka kesimpulannya ada pengaruh. Ya. Oke, ada yang bingung nggak? Jadi jelas ya, bentuk hipotesisnya B sama dengan 0 atau B tidak sama dengan 0. Ya. Kalau sama dengan 0 berarti ada pengaruh, tidak sama dengan 0, ada pengaruh, sama dengan 0 berarti tidak ada pengaruh ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara mencari nilai B-nya ya. Seperti biasa kan kita akan menguji angka statistiknya, kemudian nanti diuji atau dibandingkan ya. Untuk mencari B-nya rumusnya ini sudah tertentu ya. Rumusnya N dikali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi sigma X kuadrat kurangi sigma X dikuadratkan. Kalau Bapak Ibu lihat di sini sebenarnya rumusnya cuma cuma data X dengan data Y-nya saja ya. Tinggal X-nya apa? X-nya dikali Y berarti ini dikali ini. Dapat ya. Kemudian sigma X berarti X-nya di sigma. Ini sama dengan mirip dengan rumus korelasi kemarin ya. Sigma Y ya di sigma saja ya. Sigma X kuadrat berarti X-nya dikuadratkan dulu. Sigma X dikuadratkan berarti sigma X-nya yang udah di total tadi baru dikuadratkan. Nah, dapat nanti B-nya. B-nya ketemu berapa? Apakah sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0. Kemudian A-nya sama ya, nilai sigma Y dikurangi B. B-nya kan sudah didapat tadi ya, dari sini.
Nah, masukkan, ketemu nilai A-nya. Tapi A-nya tidak kita uji ya. Sekali lagi Bapak Ibu, kita hanya menguji B-nya saja. B sama dengan 0 atau B-nya tidak sama dengan 0. Nah, ini yang diuji. Yang A-nya tidak diuji ya. A-nya tidak diuji. Karena A-nya itu hanya bilangan saja. Disebut juga dengan intercept atau konstanta ya. Intercept atau konstan. Nilai tertentu ya. Oke. Dapatnya dari mana? A-nya dari tadi ya. Dapat dari yang persamaan regresi tadi ya. Karena dia ketika X-nya 0, ya X-nya 0 ini, maka sudah ada nilai Y-nya. Nah, nilai Y yang sudah nilai Y pada kondisi X-nya sama dengan 0 itu disebut dengan A atau konstanta. Gimana? Bisa dipahami ya? Jadi nilai beta ini akan kita cari dengan rumus ini. Kemudian nanti kita bandingkan sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0. Nah, statistiknya pakai apa? Statistiknya pakai apa? Kalau kemarin kan uji Z, uji T, uji F, uji R. Terakhir kemarin uji R. Nah, untuk regresi statistiknya pakai apa? Statistiknya pakai uji T ya. Nah, nanti statistiknya uji T. Tapi bukan uji T yang uji beda. Seperti uji T yang sudah kita pelajari. Namanya sama-sama uji T, tapi formulanya atau rumusnya bukan atau tidak sama dengan rumus uji T saat uji beda ya atau uji perbedaan. Oke, kemudian bagaimana cara mencari T-nya? T-nya mana ini? Mencari T-nya. Oh, enggak ada ya. Jadi di regresi nanti akan ada uji statistiknya, uji T dan uji F. Jadi nanti ada dua ya. Uji T dan uji F. Ya. Jadi kita akan menguji betanya. Kalau hanya satu variabel X, itu disebut juga dengan uji regresi sederhana. Maka nanti hasil uji T dengan uji F-nya itu sama ya. Karena cuma satu ya. Tapi kalau X-nya lebih dari satu, maka nanti uji F-nya itu untuk menguji pengaruhnya secara bersama-sama dan uji T-nya untuk melihat pengaruh masing-masing variabelnya. Kalau X-nya lebih dari satu. Oke, ya, coba kita lakukan perhitungan untuk mengetahui apakah ada pengaruh ya. Misalnya ini N-nya ada 20. Oke, ini kalau kita hitung manual ya. Oke, ini. Jadi kita punya variabel X dan Y ya. Misalnya anggap saja X-nya ini motivasi, X-nya itu motivasi dan Y-nya prestasi ya. Jadi kita akan menguji apakah ada pengaruh antara motivasi dan prestasi ya. Jadi X-nya motivasi dan Y-nya prestasi. Nah, ini akan diuji ya. Berarti X berpengaruh terhadap Y. Nah, Y. Tugas kita adalah mencari nilai B-nya ya. Kemudian B-nya ini yang akan kita uji apakah sama dengan 0 atau B-nya
tidak sama dengan nol. Nah, bagaimana mencarinya? Tadi kan sudah ada formulanya ya. Formulanya ini sudah. Nah, kita tinggal masukkan saja. Formulanya tinggal dimasukkan. Komponennya N-nya adalah jumlah data ya, 20. Banyaknya data 20 ya. Sigma X kali Y, berarti X, yang ini X dikali Y. 32 dikali 48. 34 kali 44 ini. Semua anggota X dikalikan dengan semua anggota Y secara berpasangan. Nah, kalau sudah, ini namanya, oh sorry, bukan yang ini. Yang ini ya, yang ini. X kali Y. Nah, ini dikalikan dapat ini ya. Semua data dikalikan, kalau sudah dikalikan nanti dijumlah ke bawah. Nah, itulah yang disebut dengan sigma XY ya. Jadi sigma XY ini adalah perkalian antara X dengan Y kemudian dijumlah, dapat ini angkanya. Kemudian dikurangi sigma X. Sigma X adalah data X di sigma atau di jumlah ya, ke bawah sini. Nah, dapat ini. Sigma Y juga sama di jumlah, dapat ini. Nah, dapat hasilnya dimasukkan. Oke, dimasukkan, masukkan. Dibagi sigma X yang dikuadratkan. Sigma X yang dikuadrat. Sigma X kuadrat, bukan sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat ya. Berarti X-nya dikuadratkan. Terlebih dahulu baru di sigma atau baru di jumlah. Kemudian dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Berarti sigma X-nya tadi kan 604 ini ya. Dikuadratkan. Oke. Kalau sudah ini tinggal dihitung ya. Bisa ya ngitungnya ya. Dikalikan, 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 dikuadratkan. Dapat ini ya. Dapat ini. Yang bawah ini dapat ya. Nah, kemudian diselisih, dikurangkan, dikurangkan. Dapat ini ya, dapat ini. Kemudian dibagi. Ketemu B-nya. B-nya berapa? 1,152. Tadi hipotesis kita B-nya sama dengan 0 dan B-nya tidak sama dengan 0. Berarti kesimpulannya apa ini? Tidak Ada sama. pengaruh atau tidak ada pengaruh? Ada pengaruh. Ada, Pak. Ada. Pengaruh. Nah, tadi kan saya sampaikan bahwa untuk menguji ada pengaruhnya, kita butuh statistik. Uji F dan uji T ya. Kalau cuma satu pakai uji F dengan uji T sama ya hasilnya. Berarti kita harus mencari dulu nilai F-nya ya. Mencari F-nya. Kalau F-nya lebih besar dari F tabel, maka betanya benar tidak sama dengan 0 ya. Tapi kalau F-nya kurang dari F tabel, ya F hitung kurang dari F tabel, maka walaupun nilai betanya tidak sama dengan 0, tapi tidak sama dengan 0-nya belum cukup signifikan ya. Maka kesimpulannya tetap sama dengan 0, walaupun angkanya tidak 0 ya. Sama seperti korelasi tadi ya, uji korelasi tadi misalnya 0,074. Kan ada angkanya ini. Tapi dia tidak signifikan ya, berarti R-nya itu sama dianggap masih sama dengan 0. Sama dengan ini ya. Jadi walaupun ada angkanya, ini harus dibuktikan secara statistik. Ya, bisa saja ada angkanya tapi dia sama dengan 0. Ya. Nah, untuk membuktikannya kita hitung lagi F-nya ya. Nah, ini sudah ada formulanya juga untuk menghitung F dan relatif panjang ya caranya. Nah, relatif panjang. Pertama hitung dulu jumlah kuadrat. Ini mirip dengan menghitung uji F pada saat uji ANOVA ya. Menghitung uji F pada saat uji ANOVA.
Kita langsung dapat F-nya saja, nanti kita bandingkan ya. Nah, ini kalau mau dihitung uji F-nya, ketemu ini ya, nanti F-nya ketemu di sini. Nah, ini F hitungnya. Nanti bisa ditelusuri ya, ketemunya 0,883 ini sudah ada rumusan manualnya. Nah, rumusan manual ini, kalau Bapak Ibu cermati ya, sebenarnya ini relatif relatif sederhana ya. Misalnya JK itu adalah sigma Y yang dikuadratkan kemudian dibagi N ya. Dapat JK. Kemudian namanya JK regresi. Ya. B, tadi B-nya udah dapat ya, dikali sigma Y, dikali sigma XY, dikurangi sigma X kali sigma Y bagi N. Ini kan semua sudah dapat ya. Jadi Bapak Ibu bisa menelusuri kenapa bisa ketemu F-nya 0,883 ya. Nah, sudah ketemu F-nya 0,883. F tabelnya berapa? F tabel, masih ingat F tabel ya? F tabel DF-nya ada yang ke kanan dan yang ke bawah ya. DF1 dan DF2. DF yang ke kanan adalah jumlah variabel bebasnya. Berarti ke kanannya 1 ya, karena variabel bebasnya cuma 1. Yang ke bawah, jumlah data dikurangi jumlah variabel bebas ya. Maka kalau datanya tadi 20 ya, 20, benar ya 20, maka 20 dikurangi variabel bebasnya hanya 1 ya, berarti 19. Nah, coba dicek apakah nilai F tabelnya 3,071 ya, berarti ke kanannya 1, ke bawahnya 19. Nah, dicek. Nah, kan F tabelnya. Oke, kalau kita lihat F tabelnya 3,07, sedangkan F hitungnya hanya 0,88, maka ini B-nya sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0. Nih, batasnya 3,071. Ini daerah H0, ini daerah HA. Berarti kalau nilai F hitungnya 0,883, itu artinya B-nya sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0. Nol. Dengan 0. H0. Sama dengan 0 ya, karena di dalam Hmm. daerah H0 ya, berarti betanya sama dengan 0. Jadi walaupun betanya tadi angkanya 1, berapa tadi? 1,11 ya. Ternyata dia tidak signifikan ya. Berarti tidak signifikan itu artinya tidak ada pengaruh Ada antara X pengaruh. dengan Y. Ya, jadi walaupun B-nya ada angkanya, tetapi angkanya belum cukup signifikan ya. Oke, sampai di sini ada yang masih bingung nggak? Jadi tugas kita di analisis regresi itu hanya mencari nilai B ya. Tugas utamanya hanya mencari nilai B ini ya. Nah, ini tambahan aja ya, mencari A-nya tambahan. Karena yang akan diuji itu adalah nilai B-nya ini. Kalau B-nya sama dengan 0, 0 dikali X berarti Y-nya itu tidak terpengaruh oleh X ya. Kalau B-nya sama dengan 0. Oke, sudah jelas ya? Nah, sekarang kita bandingkan dengan SPSS. Tadi kan kita udah dapat nilai B-nya, nilai A-nya. Oh ya, A-nya tadi, ini ya, A-nya tadi belum saya sampaikan. A-nya itu dihitung dengan ini ya. Nah, masukkan ya. Sigma Y kan tadi udah dapat di sini sigma Y kan. Sigma Y kan sama dengan ini ya.
Masukkan, dikurangi B. Nah, B-nya dapat ini. Masukkan. Sigma X yang ini tadi ya. Sigma X masukkan. Dibagi N. Nah, ketemu 4,917. Jadi, kita sudah mendapatkan nilai B 1,152, nilai A 4,917, dan nilai F tadi ya. F-nya tadi berapa? F-nya 0,883 ya. Nah, coba kita hitung, bandingkan dengan hasil hitungan SPSS. Sama nggak hasilnya? Ya, hitungan manual kita sama dengan hasil SPSS-nya enggak. Oke, seperti biasa, silakan ini dimasukkan ke SPSS ya, hanya data X dengan Y saja. Sebanyak 20. Ya, sebanyak 20. Oke, silakan saya beri waktu untuk memasukkan datanya. Atau ini bisa nggak bisa di copy ya. Ada saya nggak punya versi Excel-nya. Oke, ini ya kelihatan ya. Jadi nanti dimasukkan ke sini. Nah, ke sini ya. Kita buat data baru saja. Buat data baru. Nah, ini ya, nanti dimasukkan ke sini. Ini kalau saya keliru masukkan datanya, hasilnya bisa berbeda nanti ya. Nah, makanya harus teliti ini supaya bisa dibandingkan hasil hitungan manual kita dengan perhitungan SPSS. Jangan lupa diberi nama ya. Beri nama, nolnya desimal boleh. Ini saja. Oke, ini saya tunggu ya, monggo disiapkan. Jadi ada dua kolom X dengan Y.
Tahu. Campur yang di Mbak. Kayak banget dan melaknya Mbak Eli. Ya, itu anu. Ndang ngono. Masa Allah paus banget. Oh, kok di dalam. Là bà đó là bà vừa hỏi là bọn sao vậy sao vậy ya sini itu buaya tidak buat mau nanya makanya punya kemana orang berita Nah, sudah siap? Sudah, Pak. Itu maaf Pak Didi Oke, yang nomor 8X Pak Didi kayaknya salah input 29 di 8X harusnya, oh 29 ya. ya. Oke ya, 8X 29. Oke, yang lain ada yang keliru? Karena kalau keliru nanti hasilnya nggak sama ini. Ya, oke. Tadi tugas kita adalah mencari nilai A, nilai B, sama F ya. Betul ya, kita akan mencari. Nah, tadi kan hitungan manual sudah ketemu. Tadi A-nya 1,115. B-nya 4, berapa tadi? 7 sekian ya. F-nya 0,883. Nah, ini hasil hitungan manual kita akan cocokkan dengan hasil menggunakan aplikasi ya. Harusnya sama ya atau mendekati sama. Oke, caranya silakan dicatat. Jadi kita mulai dari data ini ya, dari data X dengan Y ke menu regression yang kemarin kita sudah pernah pakai untuk uji korelasi ganda. Regression, kemudian pilih yang linear. Nah, dependent berarti yang Y-nya ya. Dependent itu variabel terikatnya. Sedangkan independen itu yang X-nya. Nah, cukup dipindahkan saja datanya, kemudian diklik OK. Ketemu, oh ya ketemu. Ini tadi keliru ininya. Itu uji F-nya bukan untuk data yang ini ternyata ya. Oke, ini ya outputnya ini. Ketemunya ini outputnya. Hasilnya kita coba lihat nilai B. Ya, nilai B itu ini di kolom ini. Untuk variabel X, berarti yang ini ya, 1,152 ya. Sama ya, sama dengan manualnya. Kemudian A-nya itu tadi adalah konstanta ya. A sama dengan konstanta. Berarti ini A-nya 4,917. Oke, ini sudah sama, ini sudah sama. F-nya berapa? Ini F-nya ini 35,807. Berarti tadi yang 0,883 berarti itu perhitungan untuk data yang lain. Coba saya cek lagi ya. Saya cek lagi. 0,883 tadi.
Oh iya, ini untuk data yang uji linearitas ya, ya. Keliru berarti ini bukan bukan ini yang 35. Oke, berarti yang F-nya belum dihitung secara manual ya untuk data yang ini. Ini tadi ternyata uji F untuk uji linearitas yang ini. Jadi ini untuk uji linearitas, bukan menguji F-nya, bukan menguji B-nya ya. Ini B-nya, ini F-nya bukan untuk menguji yang B-nya, tapi ini untuk menguji linearitas. Udah nggak ini yang? Oke, belum ada hitungan manualnya yang uji F-nya. Oke, nggak apa-apa. Jadi nanti yang kita ingin pastikan adalah B-nya tadi ya, B-nya, kemudian A-nya. Tadi B manual kita ketemunya ini tadi ya, sudah sama ya. Nah, B manual kita sudah sama, A-nya juga sama. Tinggal F manualnya belum dihitung ini, F manualnya belum dihitung ternyata. Oke. Jadi kita sudah bisa menyimpulkan ya dari F-nya tadi. Berarti kesimpulannya berubah ya karena nah ini kesimpulannya berubah karena F hitungnya ternyata bukan 0,88 tapi F hitungnya adalah 35,8. Nah, ini udah pasti F hitungnya itu lebih besar dari F tabelnya karena F tabelnya tadi hanya 3, sekian ya. Maka karena F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka yang diterima adalah HA-nya ya. Kalau yang terima adalah HA-nya, maka betanya tidak sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0, artinya X ya ada pengaruh atau berpengaruh terhadap Y ya. Oke, ini saya ralat kesimpulannya tadi ya. Kesimpulannya saya ralat. Nanti DF-nya tetap lihat ke kanan 1, ke bawahnya 19. Satunya adalah jumlah variabel bebas, 19-nya adalah jumlah data dikurangi jumlah variabel bebasnya. Oke, sampai di sini siapa yang masih bingung? Jadi sekali lagi regresi itu adalah pengaruh ya, pengaruh, menguji pengaruh. Nah, menguji pengaruh itu dilihat dari nilai betanya ya. Kenapa dia diuji betanya? Tadi sudah saya sampaikan di persamaan regresinya ya. Karena kalau B-nya 0, maka X-nya 0. Kalau X-nya 0, maka Y-nya tidak berubah ya. Maka B-nya harus tidak sama dengan 0. Supaya X-nya akan menyebabkan perubahan Y-nya. Atau X-nya berpengaruh terhadap Y-nya. Kita hitung pakai SPSS tadi sudah ketemu ya, B-nya ini sama dengan manualnya, A-nya juga sama, F-nya yang tidak ada hitungan manualnya tadi ya belum ya. Nah ini kalau mau hitung pakai SPSS sudah ketemu sekian ya. Oke, sampai sini ya siapa yang mau bertanya silahkan. Pak, maaf Pak. Yang tadi Yang mana? analyze, kemudian regression, Analyze, analyze regression ya, terus linear, linear. terus Nah ini apa ada bedakan. tiga. Ya, Y-nya ke Ini dependen, X-nya ke independen ya. kok saya hasilnya beda ya? Hasilnya beda? Kalau beda Iya, datanya cek. Nah, jangan keliru iya, kayak saya tadi iya. masukkan datanya keliru ya. Oh Coba iya, dicek iya. lagi dengan data mentahnya ini Iya, Pak. data mentahnya di mana? Masih ada nggak data mentahnya tadi? Oh di sini ya.
Nah, cek dengan ini. Kalau ini ada yang nggak sama, pasti beda hasilnya. Nah, coba dicek dulu. Coba saya cek dulu, Pak. Nih, kenapa? Sudah sama belum? Bapak Ibu yang lain ketemunya sama atau berbeda? Sama, Pak. Sama dengan Pak Sama Didi ya. Kalau tadi. berarti kalau sama sudah betul. Sudah betul. Kalau berbeda berarti ada yang Sudah salah. itu, Pak. Sudah sama itu. Salah satu. Nah, Ibu bisa share screen enggak? Coba. Bu siapa? Aduh, beda Bu perangkat. Nur Rohmah. Ya, Bu siapa? beda perangkat ini, Pak, saya, Pak. Bu Nur Rohmah. Ya, Yang beda itu siapa? Coba bisa share saya, screen Pak. nggak Bu? Saya lihat. Ini Coba share ntar screen saya. Nah, saya beda Share perangkat screen soalnya, Pak. saya. Oh, beda perangkat. Iya. Atau pakai handphonenya itu diarahkan. Nggak bisa ya? Bentar, Pak. Hmm, Kalau datanya sudah sama persis, sudah dicek tadi. sudah sama, sudah saya cek. Oh, udah sama persis, ya berarti kemungkinannya X dengan Y-nya sudah X-nya yang di bawah, Y yang di atas tadi dimasukkan. Oh, bentar. Sudah juga. X. Berarti apa dong kalau Coba sudah sama ulangi. semua, kok bisa beda Yang hasilnya? atas yang atas yang X apa yang Y, Pak? Nah, ayo coba yang atas apa? Ini saya tadi yang atas X kebalik. Nah, ya, Kebalik ya Pak kebalik. ya. Oh ya, iya iya. Tadi kan yang atas yang independen, berarti yang Y. Oh ya. Independen itu yang Y. Coba sekarang Oke. dicoba, Bu. Coba Ya, kalau saya, sekarang udah dibalik, coba. ya sebentar Pak. Saya balikin dulu. Setelah itu yang diklik apa, Pak? Statistik atau oke langsung? Langsung oke, Pak. Langsung oke. Berarti nggak mencet statistik plot dan save itu ya? Langsung di oke aja ya? Enggak. Langsung di oke Oh, aja ya. oh, iya. Ya, Sudah Pak. kita baru belajar Ya, gimana hasilnya. ya. Sudah karena tadi Sama kebalik nggak? X-nya. Sama. Oh iya, kalau kebalik Iya, ya keliru nanti. ya Nggak tadi sama. Ah, mengikutinya ya ya, berarti X-nya itu yang independen, yang berarti yang di bawah. kotak bawah ya. Ya ya. Y-nya independen kotak atas ya. 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 Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu gunakan lagi data yang ini kemarin ya. Data yang tugas korelasi ya. Ini ya. Ini belum saya share screen ya. Nggak kelihatan. Share screen mana? Ini ya, data tugas kemarin kan masih disimpan ya. Nah, coba Bapak Ibu lakukan analisis regresi, motivasi ke kepemimpinan, prestasi ke kepemimpinan, kinerja ke kepemimpinan, kepuasan kepemimpinan. Berarti ada 4 ya. Kemudian nanti dicari A-nya berapa, nilai B-nya berapa, dan F-nya berapa ya. Nah, ini di bawah sini ya. Nah, ini di bawah sini tulis ya, setiap X1 ke Y, analisis regresi, analyze regression, nanti keluar outputnya, masukkan ke sini, A-nya berapa, B-nya berapa, F-nya berapa. Nah, F-nya ini disimpulkan. Kalau ada pengaruh, berarti di blok hijau ya nanti. Kalau tidak ada pengaruh, di blok merah ya. Sama seperti kemarin ya. Jadi dicatat saja ya, nggak usah saya kirim lagi filenya. Ini kan filenya kan sudah saya kirim kemarin. Jadi tugasnya kerjakan di rumah, masing-masing variabel X1 ke Y, X2 ke Y, X3 ke Y, X4 ke Y, masing-masing diregresi, berarti ada 4 kali regresi. Kemudian setelah diregresi, nanti dicari A-nya berapa, B-nya berapa, F-nya berapa.
kemudian disimpulkan. Kalau ada pengaruh, maka di blok hijau. Kalau tidak ada pengaruh, di blok merah. Ya, paham ya tugasnya? Iya, Pak. Paham nggak tugasnya? Paham ya? Jadi mirip dengan Iya. korelasi kemarin. Kalau kemarin kan hanya nyari R-nya. R-nya Hmm. di blok merah atau hijau. Nah, sekarang yang cari 3. Nilai A-nya, nilai B-nya, dan nilai F-nya. Kalau sudah dapat F-nya disimpulkan. Apakah ada pengaruh atau tidak ada pengaruh? Kalau ada pengaruh, beri tanda blok hijau. Kalau tidak ada pengaruh, beri tanda blok merah. Oke. Paham ya? Iya. Ya, jadi malam hari ini kita belajar analisis regresi ya. Regresi sederhana namanya regresi sederhana karena satu variabel X ya. Minggu depan kita lanjutkan ke regresi berganda dan regresi mediasi. Jadi minggu depan kita dua, dua materi. Karena regresi mediasi dan regresi berganda itu sama-sama melibatkan lebih dari satu variabel bebas ya. Oke, untuk analisis regresi malam hari ini ada yang masih belum jelas? Sudah ya. Jadi kata kuncinya kita akan menguji B-nya ya. B-nya itu adalah koefisien regresi namanya. Apakah sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0? Kalau sama dengan 0 berarti tidak ada pengaruh. Kalau tidak sama dengan 0 berarti ada pengaruh. Oke, jelas ya? Ya, silakan tugasnya dikerjakan. Nanti kita bahas minggu depan lagi ya, sebelum melanjutkan materi. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan. Semoga paham semua materinya, bisa mengerjakan tugasnya tadi. Kita akhiri bersama-sama dengan berdoa syukur menurut agama dan keyakinan kita di Amin. Ya. Pak Untung lah, Pak Untung mana? Pak Untung udah join ya, Pak Untung. Berpun, Pak. Temannya Sudah, udah Pak. komplit, Pak Untung. Temannya berapa orang jadinya? 7. Sekarang Pak. 7. 7 ya. Iya. Iya. Oke, 7 oke, oke. masuk semua. Oke, ya. Oke, matur nuwun semuanya. Sampai ketemu lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, Terima kasih matur Pak nuwun. Didi. Matur Matur nuwun, nuwun. Pak. Jadi Iya. Oke.